Ya, silakan Viden, nice guys. Halo Banyak lagi loh malam, di bawah. Silakan. shalom Kak Lia, shalom Om Salam Erben. salam. Gini, menarik sekali tadi penjelasannya Abang Erben tentang Trinitas. Memang Trinitas ini memang topik yang menarik sekali ya untuk Ya. didiskusikan. Pertanyaan saya begini Kak, Keluar dari aplikasi suara hilang. oke, Lukas 3 ayat 22 Kak, itu tentang pembaptisan Yesus. Hmm. Di situ kan dikatakan Yohanes melihat Roh Kudus turun dalam bentuk merpati. Di situ juga ada Yesus, di situ juga ada Allah yang berfirman. Betul ya kak ya? Ya. Ya di situ itu ada pertemuan tiga pribadi kak. Dari pertemuan tiga pribadi itu bagaimana? Ini saya merenung sendiri ya. Apakah Allah Bapa itu bisa berfirman ketika firmannya ada di situ kak? Iya, iya, iya. Pak Ya. Pak paham ya maksudnya ya? Ya, ya. Itu bagaimana kak menjelaskannya? Kak? Ya, firman itu kan bukan numerik, tapi ordinal. Ketika saya menjadikan benda ini, mengkonsep ini jadi power bank, ini adalah firman saya yang jadi power bank. Apakah saya kehilangan akal saya? Apakah saya kehilangan ide saya? Padahal ini udah jadi loh. Ini ide saya yang menjadi barang ini. Atau ide saya menjadi iPad ini misalnya. Saya punya ilmu, punya ide di dalam pikiran saya tentang bagaimana merakit iPad. Ketika ini jadi barang, apakah saya kehilangan ide saya? Kan tidak. Jadi ide itu tidak dipandang secara firman telah menjadi manusia, nasi jadi bubur. Firman hilang, Bapa menjadi bisu. Enggak, Tuhan tidak jadi bisu. Kalau dia berkata-kata kepada inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu dengan firman apa dia menyampaikan itu? Itu bukti dia tidak kehilangan firman. Yesus itu kan logos, ide ilahi yang menjadi manusia. Logikanya sang Bapa yang dari dirinya sendiri mengambil, menambahkan kodrat kemanusiaan. Gitu. Ya? Oke, Kak. Ya itu aja sih. Makasih kak. Ya. Tuhan berkati. Silakan, hanya Tommy Gembul. Halo, selamat malam Elia. Selamat malam, silakan. Suara saya jelas ya Elia? Ya jelas. Oke. Ini sedikit agak berbeda dengan apa yang mau ditanyakan dengan saudara-saudara yang tadi gitu kan. Jadi saya agak sedikit concern dengan apa yang sedang marak dan timbul belakangan ini, dan itu saya mau tanya, menurut Elia, pendapat Elia yang terbaik sebagai Kristiani yang harus dilakukan itu apa gitu. Karena kalau mau jujur, apakah saya emosi? Apa dulu ini? Iya, nanti dulu. Jadi tentang masalah bidat tapi yang larinya sudah ke modern ya. Jadi misal ada salah satu akun di Instagram, saya nggak bisa sebutkan namanya, dan dia juga ada di YouTube. Dia adalah orang yang saya tahu persis bahwa dia adalah, dan sampai sekarang pun dia adalah New Age, aliran New Age gitu kan. Nah, dia itu sekarang sedang marak, dan ini ratusan dan hampir ribuan orang Kristen itu kena dia. Jadi dia bilang kalau dia itu sudah bicara dengan Bunda Maria, bahkan bahasanya sampai disisirin sama Bunda Maria. Terus dia sudah bicara dengan Tuhan Yesus, dan dia bicara dengan Santo Michael, bahkan dia juga membentuk Army of Michael. Terus dia juga
Army of Michael itu sendiri sudah banyak sekali pengikutnya dalam waktu yang sesingkat itu gitu, dan dia juga bikin buku-buku juga, dan anehnya memang banyak sekali, dan dia juga bilang masalah menguji roh, dan ini nyata-nyata misalnya mau ikut dia itu harus berbayar, Rosario harus berbayar, terus di sisi lain dia jualan minyak, karena memang dulu dia bahkan membuka sekolah sihir, cuma banyak yang nggak tahu. Dan yang saya sedih adalah ada satu akun Katolik yang nge-backup istilahnya gitu kan, nge-backup untuk membenarkan perkataannya dia gitu. Nah, jujur di sini agak sedikit mengkhawatirkan buat saya, dan apakah memang harusnya kita khawatir atau tidak? Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus diam saja? Dan sebaiknya kita harus berlaku seperti apa? Itu Elia. Terima kasih. Ya, mengenai kesaksian seperti itu, semua kembali kepada kitab suci ya, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala yang diilhamkan oleh Allah, tulisan diilhamkan oleh Allah, yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan menegur kita. Ya, masalah Yesus berkata dalam Matius 7, dari buahnya lah kamu kenal mereka. Nah, kita lihat buah dari dia ngaku disisirin Bunda Maria, disisirin ini, dia bla bla, ketemu Santo Michael, Santo ini. Itu apa? Apakah ada orang semakin percaya Yesus atau malah semakin percaya yang lain-lain? Dan tadi misalnya dikatakan kalau ikut dengan dia berbayar, berdoa bersama dia berbayar, Tuhan Yesus saja yang rela mati nggak minta uangmu kok. Buahnya itu bagus nggak? Tidak bagus. Pelayanan-pelayanan berbayar begitu, untuk apa berdoa aja membayar? Ya. Nah, jadi orang Katolik yang nge-backup dia itu pun itu nggak benar itu. Katolik itu tidak begitu. Tidak ada iman Katolik seperti itu. Orang Katolik mengaku dosa aja kepada romo-romo mereka. Itu tidak ada bayar-bayaran. Ya. Nah, jadi hati-hati kepada penyesat. Apa yang bisa kita lakukan? Coba kita baca dalam Titus 3 ayat 10. Kalau kita tahu itu sudah salah ya. Ayat 10, terus 3:10. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikius kepadamu, berusaha datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah diputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin. Nah, ya. Ini berbicara tentang bidat. Kalau kita sudah nasihati 1-2 kali, jauhi. Karena dia sudah tegar tengkuk, mengeraskan kepalanya, mengeraskan hatinya. Kita perlu nasihati sebagai upaya kasih kita, sebagai bukti bahwa kita mengasihi dia agar dia tidak jatuh ke dalam ajaran sesat. Tadi pagi saya kan ada pelayanan di Bandung. Lalu sebelum pulang ke Jakarta, saya jalan-jalan di Braga, saya mau makan. Ya. Lalu saya lihat ada poster-poster yang jaga orang Chinese. Terus saya lihat ini poster ini, bumi ini sudah semakin rusak. Bumi ini semakin apalah gitu. Terus saya diam saja kan, terus saya lihat-lihat itu poster. Saya sudah, ini pasti saksi Jehovah begitu. Lalu ada bapak-bapak ini nanya ke saya, "Kak, apakah tertarik untuk bergabung bersama kita? Gratis loh," dia bilang begitu. Terus saya bilang, "Bapak ini saksi Jehovah ya?" Iya, dia bilang gitu. "Oh, berarti Bapak bilang Yesus itu ciptaan?" "Iya, betul," dia bilang gitu. "Anda sesat," saya bilang begitu. Dia diam. Lalu saya bilang, "Tidak mungkin firman Allah itu adalah ciptaan." Dia tetap bebal, bla 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 bla. Udah, saya pergi, saya tinggalin. Kita sudah nasehatin dia. Kita menasehatin dia, memberi argumen yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ya, dia bebal, dia tegar tengkuk, ya itu urusannya. Ya, nah jadi ya sudah.
Saya tinggalin, saya lanjut cari makan sebelum saya pulang ke Jakarta. Jadi apa yang bisa kamu lakukan sama dia? Kamu nasihati dia, kita menasihati dia, karena itu adalah influencer. Mungkin secara individu kita tidak bisa jangkau, tapi kalau kita bergerak secara komunal, dia mendengarkan itu. Tapi kalau dia tetap tegar tengkuk, ya itu urusan dia. Doakan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang menghardik penyesat. Gitu. Ya. Oke. Thank you Elia buat penjelasannya dan menenangkan. Tapi gini Elia, maksudnya jadi memang kita nggak bisa melakukan apa-apa ya, balik kepada pilihan masing-masing individu untuk mau mengikuti atau tidak. Dan memang ini jujur sangat mengganggu saya. Saya adalah seorang Katolik dan kebetulan saya pernah masuk ke dalam lingkaran karena saya tidak tahu ya, karena komunitas itu memakai nama pekerja terang atau light worker. Nah, ternyata itu adalah satu komunitas, ya, light worker Indonesia. Jadi itu adalah satu komunitas besar di Indonesia dan saya kebetulan salah satu yang ikut gabung. Karena saya pikir gitu kan, itu adalah memang urusan-urusan sosial, urusan-urusan yang memang ternyata begitu masuk di dalamnya tidak, dan saya tidak bertahan lama, akhirnya saya keluar dan banyak hal yang terjadi setelah itu, ya bahkan pengiriman hal-hal yang nggak benar pun mereka lakukan kepada saya gitu, sampai sekarang pun masih. Nah terus ini ya mungkin saya harus buka ya untuk nge-warning, ini banyak sekali pertanyaan gitu kan, jadi saya akan buka saja buat warning yang lain atau mungkin saling bisa mengingatkan untuk saudara-saudara saya yang lain yang ada di sini, untuk teman-teman yang mungkin secara tidak tahu bergabung, karena sasarannya dia adalah orang-orang yang merasa sendirian, orang-orang yang sebetulnya sedang mencari kekuatan dari Tuhan. Nah, dia masuk ke dalamnya. Saya tahu itu sesat, itu bidat. Karena kebetulan anak-anak komunitas saya juga banyak yang jatuh ke dalam situ gitu. Makanya sebegitu sakit dan sedihnya saya, dan sebisa yang saya lakukan adalah saya cuma bisa berusaha memberikan kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan pada anak-anak saya, dan puji Tuhan memang banyak yang akhirnya bisa kembali, tapi banyak juga yang masuk semakin dalam. Jadi akunnya terserah nanti saya mau digimanain ya gitu kan, tapi saya harus buka aja. Namanya Diari Cewek Indigo. Itu kalau boleh dicek di Instagramnya. Nah, jadi apakah saya jadi biar buat tolak ukur apakah kekhawatiran atau kegilaan saya saja atau bagaimana gitu. Dan thank you Elia, maksudnya Elia hadir di saat-saat memang saya butuh banyak penguatan dan semakin kuat untuk saya lebih banyak belajar lagi tentang firman Tuhan yang benar-benar hadir dan keselamatan itu. Thank you ya Elia, thank you banget. Tuhan memberkatimu ya. Ya, hati-hati ya dengan akun Diari Cewek Indigo, hati-hati. Ya. Oke. Memang sudah dikatakan Alkitab ya, antikristus itu berasal dari antara kita tetapi tidak sungguh-sungguh ada pada kita. Itu dikatakan di dalam surat Yohanes, kemudian juga di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi banyak orang mengaku Yesus Tuhan, tetapi tidak taat sepenuhnya kepada Bapa, bahwa Yesuslah jalan keselamatan yang ditentukan dan ditetapkannya, tapi justru malah melanggar apa yang disampaikan Sang Bapa. Yesus dikatakan anaknya, tapi mereka katakan Yesuslah Bapa itu sendiri. Ya, Yesus mengatakan aku diutus oleh Bapa, tapi mereka katakan Bapa mengutus Bapa. Sehingga semua menjadi sandiwara. Ya. Jadi teman-teman, waspada dan waspada. Ingat, iblis menyamar menjadi malaikat terang. Ingat, antikristus berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh pada kita. Perhatikan ajarannya, dan tidak ada pengajaran palsu yang berasal dari kekristenan yang tidak memiliki kemiripan dengan nilai-nilai Kristen. Dengan ajarannya memiliki kemiripan, tetapi selalu memiliki progres penyimpangan. Contoh, saya pernah membaca bukunya Saksi Jehovah. Waktu itu bukunya warna kuning agak tebal dikit. Dibaca di awal sampai pertengahan, menurut saya itu ajaran Alkitab.
Tetapi dari pertengahan sampai akhir, setiap bagian itu mengandung satu perbedaan. Sampai ujung-ujungnya, orang jika tidak mengerti Alkitab, maka ketika orang membaca buku itu, dia sudah dipastikan akan tersesat. Kenapa? Karena digiring dengan halus, ya, halus. Makanya saya katakan, mencong sikit, lama-lama jadi banyak. Iya, lama-lama jadi banyak. Jadi waspada dan waspadalah. Oke, itu aja dari saya. Oke Kak, makasih sekali ya untuk semua bantuannya dan semoga apa yang saya ungkapkan malam ini bisa sedikit membantu untuk ya menyebarkan kepada yang lain untuk tetap berjaga-jaga, karena percayalah, coba kalau tidak percaya buka dulu akunnya dan sudah seberapa parah dia masuk dan seberapa banyak akun-akun yang maksudnya secara personal terjebak dalamnya, dan rata-rata justru akun-akun itu pun bukan orang-orang yang tidak tahu atau baru belajar agama. Dan sisanya adalah orang-orang yang memang desperate, kayak memang dia sedang mencari jalan Tuhan tapi akhirnya sesat karena tawaran-tawaran yang dipakai oleh si Tiara, cewek indigo ini gitu. Dia bawa jadi Makanya satu-satunya cara untuk melawan yang begitu, teman-teman ya, teman-teman semua, satu-satunya cara untuk melawan itu semua adalah kasihnya kita. Ya, kalau ada orang susah kita bantu, ada orang butuh kita bantu sebisa kita, ada orang butuh cerita kita dengarkan, ada orang kesepian kita temani. Jangan kita ngomong-ngomong Tuhan, tapi kita nggak peduli sama sekitar kita. Nah, perilaku orang Kristen lebih nggak bagus daripada kami. Jadi nggak usah sayang apa yang percaya Tuhanmu. Nah, ya toh. Jadi cara kita itu untuk menarik mereka agar mereka tidak, jangan kita berargumen begini sehebat apapun kita berargumen, tapi kalau nggak ada kasih di dalam kita yang membuat dia merasakan apa yang kita ucapkan itu, dia nggak mau percaya. Karena iman itu not about knowledge but about experience. Iman itu perjalanan, pengalaman. Ya, bukan tentang pengetahuan doang. Nah, itu ada penyesatan, tapi dengan cara-cara yang baik. Tegas itu tidak dengan kotor. Tegas itu tegas, tajam, tanpa ada unsur hinaan, cacian dan lain-lain begitu. Itu lebih diterima. Ya, itu Betul. lebih bermanfaat. Gitu ya. ya, dan itu sebetulnya gini Kak, jujur ya Kak, dari waktu saya awal-awal gabung di kebetulan saya sedikit cerita nggak apa-apa ya, berbagi pengalaman ya. Jadi waktu itu saya dalam keadaan sangat jatuh gitu kan, baik secara ekonomi maupun mental. Dan tapi di sisi lain saya ingin sekali melakukan sesuatu, bahwa dari pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya ingin menyatakan kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa baik gitu. Tuhan Yesus luar biasa baik. Nah, secara pribadi saya adalah, sebelum masuk Katolik, saya adalah seorang Muslim, tepatnya guru agama malah gitu kan, guru agama Islam, dan saya sudah khatam 7 kali. Makanya saya sangat tertarik, dan saya dengan pengetahuan dan pelajaran-pelajaran yang Elia dan teman-teman di sini, saudara-saudara sini katakan gitu. Nah, setelah saya menjadi seorang Katolik dan saya berusaha ikut, ada titik-titik di mana saya merasa ada kegelapan, di mana saya tidak punya teman untuk bicara, tidak ada tempat untuk mengadu gitu kan. Dan saat itu saya baru gabung di IG, dan saya buka ada satu komunitas namanya Light Worker Indonesia, dan saya begitu masuk di situ banyak hal yang akhirnya saya merasa aneh gitu kan. Nah, terus akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Tapi di sisi lain, karena saya pegang wilayah yang cukup besar ya, jadi saya pegang Jabodetabek gitu kan. Dan begitu saya keluar, banyak anak-anak saya, jadi di wilayah saya itu ikut keluar. Selama saya menjabat sebagai pimpinan di situ, saya berusaha menerapkan sesuatu yang tidak mereka sukai, yaitu dengan berusaha untuk mendengarkan, hadir dan ada bagi anak-anak saya.
akhirnya kami punya kedekatan yang lebih, dan mereka kayak memang akhirnya terikat secara pribadi dan lebih dalam, dan itu itu tidak diperbolehkan kayak gitu kan. Nah, sampai akhirnya lama-lama kok saya merasa aneh gitu, bagaimana mungkin seorang Hindu gitu kan, dengan ajaran-ajaran yang aneh, dan orang-orang Katolik yang bisa dibilang itu aktif di gereja, itu mereka bisa menyatakan bahwa dia ketemu dengan malaikat Mikael, terus bisa berperang melawan, sampai yang konyol-konyol tuh sampai diinfokan malam ini akan ada peperangan antar dimensi seperti ini. Terus banyak yang ikut, dan katanya saya juga konyol juga, saya ngikutin tapi saya tidak benar-benar mengikuti perintahnya karena saya ingin menguji gitu kan sebetulnya gitu. Dan akhirnya di titik-titik tertentu, ini kebetulan orang-orang kuat ya kalau di YouTube ya, influencer kuat, mungkin setelah ini saya akan dihantam juga gitu kan, terserahlah gitu. Nah, mereka ini akhirnya menyatakan bahwa saya ini, apalagi setelah saya keluar, dan anak-anak komunitas saya yang di bawah saya itu ikut keluar semua, dan di situ saya semakin mendalami lagi masalah agama, masalah segala macamnya, dan menguatkan anak-anak yang kebetulan juga baik yang ada yang Katolik, ada yang Islam gitu kan. Saya berusaha untuk tetap hadir, untuk tetap ada buat mereka sampai detik ini. Sampai di titik akhirnya kami anak-anak mantan New Age ini kebenaran dengan fakta-fakta yang logis ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang Muslim gitu kan. Jadi itu bahkan yang kemarin saya posting misalnya tentang ini loh, iblis itu sebetulnya yang kalian lihat tidak selalu bahwa itu bentuknya seperti setan. Kadang dia datang seperti malaikat yang kalian inginkan. Dia datang tuh sebagaimana impian kalian, apa yang kalian imani gitu. Jadi tidak selalu bahwa itu selalu hal yang buruk gitu. Itu saja mengundang, padahal akun saya privat sebetulnya gitu. Nah, makanya ini ada lagi timbul kenapa saya mengenal si Diari Cewek Indigo ini, karena debutnya dia dari awal, dia adalah seorang yang memang bahkan bukan berasal dari Katolik, terus dia itu sekolah sihir, bahkan dia jualan minyak suci yang dikaitkan dengan Padre Pio lah, dengan apa semuanya itu ada semua di situ gitu. Nah, itu di sini saya cuma ingin menyatakan semoga apa yang saya ungkapkan malam ini bisa jadi sedikit terang buat yang lain bahwa peperangan ini real, dan kita semua itu diperlukan sekali loh keberaniannya, kasihnya, bukti nyatanya untuk bantu, bukan masalah mengejar yang sesatnya itu, tapi kita hadir dan ada buat saudara-saudara kita yang lain, peka terhadap saudara-saudara yang lain yang membutuhkan bantuan kita, bahwa mereka itu selalu merasa sendirian, yang merasa sendirian itulah yang biasanya pada dikejar sama hal-hal seperti ini gitu. Hadirlah untuk mereka, jadilah saksi dan terang Kristus. Semoga dengan kehadiran kita, Kristus dinyatakan dan dimuliakan. Amin. Itu aja Kak Elia dan yang lain. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Ya, Tuhan berkati ya selalu ya. Oke.